Suara dalam hati Diablo berkata, "Sudah lama aku tidak emosi seperti ini. Maafkan aku, Suikun. Aku tidak bisa menepati janjiku padamu untuk tidak membunuh seseorang." Diablo yang tadinya tenang, kini telah berdiri dari kursinya. Namun di saat yang sama pula, tiba-tiba tanah yang diinjak Diablo runtuh. Diablo pun jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, sekitar 10 meter. Dari awal, Kodama sudah menyiapkan jebakan ini untuk Diablo. Sementara itu, kini Kodama yang berada di atas tersenyum bahagia. Kodama berkata, "Kau tahu Diablo, ruangan ini telah disegel dengan perlindungan sihir absolut. Jadi, kau tidak mungkin bisa menggunakan sihir. Tidak peduli sekuat apapun dirimu. Kau kini sama saja seperti manusia yang tak berdaya di hadapanku, Diablo." Anehnya saat Diablo mendengar tawa konyolnya Kodama, seketika emosi Diablo hilang dan Diablo kembali tenang. Di situ Diablo berkata, "Aku sengaja menjatuhkan diriku ke sini agar kau bahagia, Kodama. Ketahuilah, ini adalah hadiah dariku." Saat Diablo akan melompat ke atas, tiba-tiba pandangan Diablo teralihkan karena di sana, yaitu di atas, muncul 13 golem. Golem itu dilapisi armor baja magis yang sangat tebal menutupi seluruh tubuh mereka dan tingginya sekitar 3 meter. Saat melihat golem-golem itu, mata Diablo bersinar-sinar. Diablo mengatakan, Rimuru sama pasti sangat senang melihat hal ini. Gila emang, demon primordial satu ini pak. Merinding gua pak denger cerita ini. Masuk perangkap, dikepung, gak ada takutnya sama sekali. Malah berpikir bakal membawa tuh golem sebagai voucher, oleh-oleh untuk tuannya Rimuru. Parah. Yari. Di atas tempat Kodama berada, dia tertawa lagi. "Apakah kau bisa mendengar suaraku, Diablo? Dari bawah kau dapat melihat golem ini, bukan? Golem ini akan mengantarkanmu pada kematian. Golem-golem ini juga algojo terkuat yang telah kumiliki. Jika kau tidak melawan, kujanjikan padamu, kau tidak akan merasakan rasa sakit. Kuberikan waktu untuk kau berdoa dulu, Diablo. Jadi berterima kasihlah atas kemurahan hatiku ini, Diablo." Diablo pun menjawab, "Lucu sekali kau, Kodama. Kau berniat membunuhku, ha? Tunjukkan padaku hiburan yang menarik, Kodama." Sontak saja Kodama emosi. "Nani, aku tidak sedang bercanda, dasar iblis sialan. Kematianmu akan menjadi bukti kehebatanku, Diablo." Dengan santuinya Diablo bertanya, Yari, "Cepatlah Kodama, aku ingin melihat bagaimana cara membunuhku." Ucapan Diablo bagaikan racun yang mematikan, sehingga emosi Kodama semakin tak tertahankan. Kodama berkata, "Oh, kau ingin tahu, Diablo? Simpel saja, aku hanya menyuruh golem ini menghabisimu, dan kau akan menyadari betapa lemahnya dirimu saat semuanya dimulai, Diablo." Di situ Diablo melihat sekitarnya, tempat dia berada saat ini, dan di tempat itu ada banyak bercak darah, yang berarti pernah ada iblis lain yang dieksekusi di sini. Sebelum Kodama menyuruh golem-golem imutnya, Kodama berkata, "Kurasa aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu, Diablo. Apakah kau memiliki kata-kata terakhir?" Diablo pun menjawab, "Kata-kata terakhir, ha? Apakah kau yakin bisa membunuhku? Cepatlah, segera hibur aku, Kodama." Saat mendengar ucapan sombong Diablo, Kodama langsung menyuruh para golemnya untuk menghancurkan Diablo. Dengan perintah Kodama, dalam sekejap mata golem-golem itu berubah menjadi warna hijau. 13 golem pun turun, dan seketika itu juga suara-suara srebet, ting-tas-tas, srebet terdengar sangat keras. Kodama yang bahagia nggak nonton pertempuran itu. Dia memilih duduk lagi di kursinya sambil tertawa, seolah-olah dia sudah mengalahkan Diablo saja. Suara dalam hati Kodama berkata, Ya, akulah pemenangnya. Aku akhirnya bisa mengalahkan iblis itu. Golem-golemku sekuat Archdemon. Tidak mungkin seorang iblis bertarung tanpa sihir bisa mengalahkannya. Tamat sudah riwayatmu, Diablo." Kodama terus menikmati kegembiraan dalam hatinya. Sekedar informasi saja pak, Kodama ini sudah berkali-kali memanggil iblis untuk sebagai bahan eksperimennya, yang pada akhirnya mereka bisa mengukur sampai mana kekuatan iblis. Dan setelah Kodama memiliki data-data tentang hal itu, Kodama sudah puas dan berpikir eksperimen itu tidak dibutuhkan lagi karena dia sudah yakin bisa mengalahkan iblis apapun itu dengan menciptakan golem-golem unyu. Kodama sangat bangga banget pak dengan hasil karyanya ini. Bagi Kodama, Diablo adalah tangan kanan Rimuru, yang berarti dengan membunuh Diablo sama saja menghancurkan setengah kekuatan Demon Lord Sakti Rimuru. Sambil menunggu kematian Diablo, Kodama terus berhayal
tentang bagaimana dia akan memimpin dunia menuju era yang baru. Dengan memegang kepalanya sambil tertawa, Kodama masih heran kenapa Diablo yang gak sekuat Archdemon bisa memiliki rumor yang sangat mengerikan. Gila, Kodama ini pak, mabuk fantasi, ketenaran, dan kemuliaan. Di situ Kodama berbicara dengan dirinya sendiri. Dunia ini sangat-sangat konyol. Kenapa pengawal kaisar tidak bisa menandingi 12 penjaga Demon Lord Slam konyol itu? Tapi kini aku tahu cerita itu salah. Lalu tiba-tiba ada suara dari belakang yang ikut nimbrung dan seolah-olah menjawab pertanyaan Kodama. Apakah kau yakin bahwa Demon Lord Rimuru selemah itu? Tanpa sadar, Kodama berkata, "Wahahaha, apakah kau tidak melihat? Aku saja telah membunuh Diablo dengan tanganku sendiri." Aduh, boleh jemput kembali nih pak baca cerita ini. Saat mendengar hal itu, suara dari belakang Kodama mengatakan, "Luar biasa sekali kau Kodama. Kalau begitu, apakah kau sadar kau sekarang bicara dengan siapa?" Sontak saja Kodama baru sadar dari lamunannya jika dia lagi ngomong dengan seseorang. Kodama pun perlahan menoleh ke belakang. Dengan mulut yang gemetaran, Kodama berkata, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Kodama seketika panik. Dia nggak bisa mencerna situasi yang sedang dia alami saat ini. Tanpa sadar, Kodama menjerit saat tahu di depannya adalah Diablo. Jeritan Kodama bergema di ruangan itu. Matanya seolah-olah menolak percaya apa yang dilihatnya. Kodama sangat heran kenapa Diablo tidak terluka. Bahkan pakaiannya tidak kotor sama sekali pak. Di situ Kodama masih belum sepenuhnya percaya. Dia bertanya-tanya, "Apakah aku berhalusinasi? Cutu mate, apakah kau benar-benar Diablo?" Saat mendengar hal itu, Diablo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Diablo berkata, "Sayang sekali Kodama, usahamu sia-sia." Kini Kodama mulai shock. Dia berteriak lagi, "Tidak mungkin! Bagaimana kau bisa meloloskan diri dari golem-golem kebanggaanku?" Dari sini Kodama baru menyadari jika dia telah salah memilih musuh. Wajah Kodama dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Otak Kodama berusaha meyakinkan jika semuanya bakal baik-baik saja. Tetapi tetap saja akal sehatnya membuatnya sadar tentang bahaya yang ada di depannya. Dengan tenang Diablo berkata, "Golem-golemmu itu sangat menghibur Kodama. Aku menyesal telah menghancurkan mereka." Kodama yang heran bertanya, "Bagaimana caramu mengalahkannya Diablo?" Sontak saja Diablo bingung. Dia memiringkan kepalanya karena nggak paham apa maksud Kodama. Diablo yang lemot dan nggak bisa mencerna pertanyaan itu. Kodama pun memperjelas pertanyaannya. "Jangan kau anggap aku bodoh, dasar iblis sialan. Di ruangan ini kau tidak bisa menggunakan sihir. Lalu bagaimana kau bisa menghancurkan golemku bajingan?" Saat mendengar hal itu, Diablo menganggukkan kepalanya dan kini Diablo baru memahami maksud Kodama. Dengan santai, Diablo menjawab, "Itu mudah saja Kodama. Jika aku tidak bisa menggunakan sihir, maka aku tinggal menghancurkan mereka dengan bertarung secara fisik. Apakah kau sudah mengerti sampai di sini Kodama?" Tentu saja, Kodama tidak bisa menerima hal ini. Bagi Kodama, iblis itu hanya sampah jika mereka tidak dapat menggunakan sihir. Di satu sisi juga, otak Kodama terus berusaha untuk tidak mempercayai ucapan Diablo. Di situ, Diablo sengaja nggak langsung mengeksekusi Kodama karena menurut Diablo, berkat Kodama, Diablo bisa merasakan emosi yang begitu dalam ini. Sebagai ucapan terima kasihnya atas hal ini, Diablo ingin sejenak basa-basi dulu sama Kodama. Atas kemurahan hatinya Diablo, dia pun menjelaskan secara spesifik pertarungan itu. Diablo berkata, "Sebenarnya pertarungan ini juga tidak mudah bagiku. Tapi tiba-tiba aku ingat perkataan Rimuru sama. Oleh sebab itu, pukulanku bisa menghancurkan mereka." Jadi gini pak, kronologi pertarungannya. Satu persatu, golem melemparkan tinju ke arah Diablo. Di satu sisi, Diablo juga mengadu tinjunya dengan mereka. Dan setiap tinju itu berbenturan, lengan golem itu putus. Dan seketika tubuhnya meledak. Di situ padahal, Diablo nggak serius sama sekali pak. Tapi ya karena emang golemnya lemah, jadinya langsung meledak gitu aja pak. Meskipun area itu menyegel sihir yang dimiliki iblis, tapi nyatanya Diablo masih bisa menggunakan sihirnya. Diablo sengaja tidak menggunakan sihir karena dari awalnya Diablo pengen membawa golem itu untuk Rimuru. Namun karena terlalu lemah, akhirnya pupus sudah impian Diablo memberikan hadiah untuk Rimuru. Golem yang dibanggakan Kodama tidak lebih hanya sebuah mainan untuk Diablo. Kodama yang masih nggak percaya mencoba melihat lubang tempat Diablo dieksekusi. Dan yang benar saja, Kodama melihat semua golem-golemnya sudah hancur. Sementara itu, Diablo masih santuy. Dia pun duduk di sofa sambil menatap Kodama. Wajah Kodama pun seketika pucat, kayak habis colai 10 kali sehari. Pada titik ini juga, Kodama menyadari dia telah salah menilai Diablo. Suara dalam hatinya berkata, "Ini buruk, ini buruk, ini buruk. Kenapa?
Kenapa aku bisa sebodoh ini? Saat Kodama sudah menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Kodama pun langsung berlutut di depan Diablo dan memohon ampunannya. Diablo yang melihat hal itu tertawa. Jangan khawatir Kodama, aku tidak akan membunuhmu. Kodama pun mengangkat wajahnya dan menjawab, Arigato Diablo-sama. Lalu Diablo pun tertawa lagi. Kau harus berterima kasih pada Rimuru-sama karena beliau tidak ingin kita membunuh kalian para manusia. Tapi sebelum itu, kau pernah bilang padaku kan, jika ruangan ini menyegel semua energi sihirku, bukan? Apakah kau benar-benar yakin? Kalau begitu, mari kita buktikan ucapanmu. Saat mendengar hal itu, Kodama langsung berkeringat dingin. Dia memiliki firasat buruk bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya. Diablo pun mengeluarkan semua kekuatan sihirnya dan duar. Lingkaran sihir yang Diablo ciptakan membuat ruangan itu menjadi berantakan. Saat melihat hal itu, otak Kodama serasa ingin meledak. Dia nggak bisa mempercayai Diablo bisa dengan mudah menggunakan sihirnya di sini. Lingkaran sihir Diablo juga memanggil demon bug summoning, atau bisa dibilang itu adalah serangga lipan yang hidup di dunia iblis. Serangga itu kini ada di telapak tangan Diablo. Diablo bertanya, kau lihat serangga ini Kodama? Mereka lucu bukan? Suara jantung Kodama semakin berdegup dengan kencang saat melihat serangga itu. Bahkan karena terlalu cepatnya bunyi detak jantung dan tarikan napasnya, seakan-akan suara itu bisa menghancurkan gendang telinga Kodama. Suara dalam hati Kodama berkata, apa yang akan dia lakukan padaku dengan serangga itu? Di situ, Diablo menjelaskan kepada Kodama jika serangga iblis itu bernama Majuju. Apapun yang menjadi inang dari serangga ini langsung berubah menjadi tanaman. Saat mendengar hal itu, Kodama sudah tahu apa yang akan Diablo lakukan padanya. Dengan tangisan seperti seorang pecundang, Kodama memohon kebaikan hati Diablo agar melepaskannya. Tapi Diablo nggak peduli dengan tangisan itu. Kini ekspresi bahagia muncul di wajah Diablo. Diablo juga mulai melepaskan serangga itu di telinga Kodama sambil berkata, sekarang ini rumahmu Majuju. Seketika ruangan itu dipenuhi teriakan yang begitu keras dan aroma unik mulai muncul dari tubuh Kodama. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Amin. Bye bye.